Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Primadina Hasanah, SSI, MSc. Kelompok 3 berkesempatan untuk mempresentasikan tentang negatif binomial. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Muhammad Asfa Nugraha dengan NIM 17211023, Anissa Nur Aulia dengan NIM 17211004, Desilia Lau dengan NIM 17211013, Nisa Risanti dengan NIM 17211025, dan saya sendiri Sabina Sasikirana dengan NIM 17211029. Baik, pertama kita akan masuk ke pengertian dari distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif adalah distribusi hasil percobaan Bernoulli yang diulang sampai mendapatkan sukses ke R. R itu merupakan banyaknya yang berhasil di dalam X, sedangkan X sendiri adalah banyaknya kejadian. Nah, distribusi binomial negatif itu termasuk dalam distribusi probabilitas diskrit, yaitu jenis data yang memiliki ruang dan titik yang jelas antara nilai-nilai. Nah, eksperimennya sendiri dari serangkaian percobaan dari variabel acak X yang saling bebas. Setiap keluarannya menghasilkan satu dari dua keluaran, yaitu sukses dengan probabilitas P atau gagal dengan probabilitas Q sama dengan 1 min P. Karena probabilitasnya tergantung pada jumlah keberhasilan. Setiap keberhasilan terjadi dengan probabilitas P dan setiap kegagalan dengan probabilitas Q sama dengan 1 min P. Oleh karena itu, probabilitas untuk urutan yang ditentukan berakhir dengan sukses adalah sebagai berikut, di mana peluang X sama dengan X dikurang 1 kombinasi R dikurang 1 dikali dengan P pangkat R dikali dengan 1 min P dipangkatkan X min R, di mana X itu bisa R plus 1, R plus 2, dan lain sebagainya. Dengan P lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Di sini ada keterangannya di mana P merupakan peluang sukses, X merupakan jumlah percobaan sampai mendapatkan sukses, R merupakan jumlah sukses yang muncul atau berhasil ke R. Oke, sekarang kita akan mencari nilai PDF, yaitu probability density function. Jadi, didapatkan dari peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B, di mana terdapat keterangannya di sini A merupakan percobaan, X min 1 di R min 1 keberhasilan, dan B itu merupakan berhasil pada percobaan X. Nah, ini tuh diambil dari rumus binomial. Kita lihat di bawahnya situ, PA sendiri itu yang sebelah kiri, itu yang X min 1, X min 1 kombinasi R min 1 dikali P pangkat R min 1 dikali 1 min P pangkat X min 1 dikurang R min 1, sedangkan PB-nya sendiri yaitu P. Nah, ketika kita sederhanakan, maka didapatkan hasil yang paling bawah itu, di mana peluang X sama dengan X min 1 faktorial R min 1, X min 1 kombinasi dari R min 1, P pangkat R, dikali dengan 1 min P, X min R. Nah, distribusi probabilitas dari pengubah acak X itu dapat dinotasikan menjadi bentuk lain dengan menggunakan transformasi, yaitu Y sama dengan X min R, sehingga X sama dengan Y ditambah R, di mana Y itu menyatakan bahwa jumlah kegagalan sebelum terjadi R sukses. Oke, lanjut. Distribusi probabilitas dari pengubah acak Y adalah sebagai berikut, di mana setiap variabel X itu kita ganti dengan variabel yang tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu Y plus R, sehingga didapatkan peluang Y sama dengan Y ditambah R dikurang 1, kombinasi dari R dikurang 1 dikali P pangkat R dikalikan dengan 1 min P pangkat Y, di mana Y-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan P-nya sendiri itu bisa lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1, di mana dapat kita lihat ada keterangannya di sini, yaitu Y yaitu jumlah kegagalan sebelum terjadi R sukses, dan X yaitu Y ditambah R, sehingga didapatkan nilainya sebagai berikut yang ada di layar ini. Kita lanjut ke mencari nilai CDF, yaitu Cumulative Density Function. Nah, distribusi binomial negatif adalah distribusi diskrit. Maka, untuk mencari nilai fungsi distribusi negatif dapat menggunakan rumus berikut, yaitu merupakan akumulasi dari PDF yang sudah kita cari, sehingga didapatkan hasilnya sebagai berikut. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif memiliki ciri-ciri bahwa pengubah acaknya menyatakan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sebanyak R sukses. Terdapat beberapa sifat dari fungsi karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, misalkan Vxt merupakan fungsi karakteristik pengubah acak X, maka Vx0 sama dengan 1.
Yang kedua, fungsi karakteristik ada untuk sebarang-sebaran. Yang ketiga, misalkan X suatu peubah acak dengan fungsi karakteristik Vxt, maka fungsi karakteristik dari min X adalah sekawan dari fungsi karakteristik Vxt atau dapat dituliskan dengan Vxt. Yang keempat, fungsi karakteristik Vxt adalah kontinu seragam. Yang kelima, misalkan X suatu peubah acak, maka fungsi karakteristik dari A plus Bx adalah EITA Vxbt. Yang keenam, misalkan Vxt sama dengan P1 min 1 min P, EIT R, maka Vx0 sama dengan 1. Yang ketujuh, misalkan X suatu peubah acak dengan fungsi karakteristik Vxt, maka fungsi karakteristik dari min X adalah sekawan dari fungsi karakteristik Vxt atau dapat dituliskan dengan Vxt. Yang kedelapan, fungsi karakteristik Vxt sama dengan P dibagi 1 min 1 min P, EIT pangkat R adalah kontinu seragam. Yang terakhir, yang kesembilan, adalah misalkan X suatu peubah acak, maka fungsi karakteristik dari A plus BX adalah EITA VXBT. Baik, materi selanjutnya rumus MGF dari distribusi binomial negatif akan dijelaskan oleh Asfa. Kepada Asfa, saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah MJF dari distribusi binomial negatif. Mungkin bisa langsung di next. Nah, fungsi pembangkit momen atau moment generating function itu kita tahu bahwa didapatnya MJF itu diambil dari eh, E atau E pangkat T X, ya, di mana rumus dari distribusi negatif negatif binomial itu bakalan dikalikan dengan E pangkat TX. Nah, dari perkalian tersebut eh, dicoba untuk kita kita hilangkan gitu ya, yang namanya ET-nya di dalam pangkat ETX-nya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengkalikan kepada ETX itu sendiri. ETX P pangkat K dan ETX yang kita keluarkan keluar daripada sigmanya. Nah, nanti dari rumus tersebut kita bakalan bisa menyederhanakan sehingga keluar rumus akhirnya itu PE T TR 1 min 1 P E pangkat TR. Nah, kita bahwa mungkin bisa langsung di next aja untuk pembuktiannya biar lebih jelas lagi dari mana sih rumus tersebut tuh bisa ada gitu. Nah, jadi ketika ETX itu dikalikan dengan PX, ya, probabilitas X, di mana PX itu tadi di awal sudah disinggung bahwa dari kombinasi X dikurangi 1, R dikurangi 1, dikalikan P pangkat R, dikalikan 1 min P pangkat X min R. Nah, tadi sudah saya singgung juga bahwa nanti karena kita mau cari MJF, kita kalikan dengan ETX. Nah, untuk menghilangkan ETX-nya yang di bagian dalam ini, kita kalikan dengan ETR, E pangkat T pangkat R. Nah, oleh karena itu nanti kita pisahkan ya, PR dikalikan dengan E pangkat TR, kemudian 1 per E pangkat TR-nya itu akan dikalikan dengan ETX-nya, sehingga nanti membentuk di sini persamaan E pangkat T dalam kurung X min R, dan 1 min P X pangkat R, kombinasi X min 1 dan R min 1. Nah, PETR dikalikan ETR itu nanti membentuk persamaan PE pangkat T dalam kurung pangkat R. Nah, setelah kita kalikan kan tadi X min R dan ET pangkat R kan sama nih. Kita sederhanakan lagi jadi 1 min P dikalikan ET dalam kurung dan pangkat X min R. Sama semua. Nah, kita mau rubah X-nya di sini kan karena Y sama dengan X min R, maka kalau kita rubah jadi X sama dengan Y plus R. Nah, di sini kita rubah posisi X-nya itu jadi Y plus R. Jadi Y plus R min 1, kombinasi Y plus R min 1 dan R min 1. Dari kombinasi dikalikan dengan 1 min P, ET, X min R tadi kita rubah jadi Y. Dirubah dari Y, maka di sini kita bisa dapat hasilnya itu jadi PETR bagi 1 min 1 P, E pangkat T pangkat R. Gitu, teman-teman. Jadi langsung bisa dapat rumus MJF-nya. Di mana pembuktiannya? Nah, pembuktiannya itu dari nilai fx kombinasi x min 1 dan r 1 dikalikan dengan p pangkat r dikalikan 1 min p x min r itu lebih besar sama dengan 0, ya. Dan ya nilai p-nya itu kurang juga dari 1. Maka kalau kita misalkan sama dengan 1 gitu. Nah, nilainya ini kita rubah kembali tadi x di x r y plus r 1 r 1, kita coba buat sederhanakan lagi ya fungsinya, maka nanti diperoleh P pangkat R 1 min 1 min P pangkat min R, atau P pangkat R dikalikan P pangkat R. Nah, di mana nanti akan mendapatkan P pangkat 0 atau P pangkat 0 dengan 1.
Oke, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang nilai ekspektasi dan varians dari distribusi binomial negatif. Oke, untuk rataan atau nilai ekspektasi dari varians dari distribusi binomial negatif yaitu IX sama dengan R dibagi P, dan untuk variansi X itu R dikali 1 dikurang P per P pangkat 2, di mana P itu adalah peluang sukses dan R adalah jumlah sukses yang muncul atau yang berhasil. Selanjutnya, di sini kita mencari rataan atau nilai ekspektasi menggunakan MGF. Oke, untuk mencari rataan dari distribusi binomial negatif, kita di sini perlu menurunkan fungsi MGF yang telah diperoleh oleh sebelumnya ya. Kemudian kita menetapkan nilai 0 untuk T, sehingga dapat diperoleh sebagai berikut. Untuk turunan dari MGF-nya itu didapatkan 1 dikurang 1 dikurang P, dikali E pangkat T pangkat R, dikali R, kali P pangkat ET, pangkat R dikurang 1, dikali P E pangkat T pangkat R, dikurang P E pangkat T pangkat R, dikali R, dalam kurung 1 dikurang 1 dikurang P, pangkat E pangkat T pangkat R dikurang negatif 1 dikurang P dikali E pangkat T dibagi 1 dikurang 1 dikurang P E pangkat dikali E pangkat T pangkat 2R. Oke, tadi kan kita di sini ubah untuk nilai T-nya kita tetapkan sebagai 0. Sehingga untuk semua E pangkat T menjadi 1. Karena E pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga kita didapatkan yaitu P pangkat R dikali R pangkat dikali P pangkat R dikali P pangkat negatif R dikali P ditambah P pangkat R dikali P pangkat R dikali P pangkat negatif 1 dikali 1 dikurang P per P pangkat 2R. Kemudian yang bisa kita sederhanakan sehingga didapatkan nilai ekspektasinya yaitu R dibagi P. Oke, selanjutnya kita akan mencari variansi menggunakan MGF. Oke, untuk mendapatkan variansi sendiri, kita tuh perlu mencari nilai harapan terlebih dahulu. Ini dapat dilakukan dengan mencari turunan kedua dari fungsi MGF sebelumnya, kemudian kembali lagi kita menetapkan nilai 0 untuk T, sehingga didapatkan hasilnya sebagai berikut. Oke, karena tadi kita menetapkan T-nya sama dengan 0, sehingga untuk E pangkat T itu bisa langsung kita hilangkan aja. Kemudian di sini didapatkan hasilnya itu yaitu R dikali P pangkat R dikali negatif 1, dikali R ditambah 1, dikali 1 dikurang P, 1 dikurang 1 dikurang P, pangkat negatif R ditambah 2, dikali negatif 1, dikali 1 dikurang P, ditambah R pangkat 2, dikali P pangkat R dikurang 1, dikali P, dikali 1 dikurang 1, dikurang P, pangkat negatif R kurang 1. Kemudian yang bisa kita sederhanakan sehingga didapatkan untuk nilai anunya yaitu R dikali R ditambah 1 dikurang P per P pangkat 2. Kemudian kalau sudah kita dapatkan nilai X pangkat 2-nya, kita masukkan ke rumus berikut ya. Dengan demikian untuk variansi distribusi binomial negatif adalah sebagai berikut. Di mana itu yaitu X pangkat 2 dikali X pangkat 2. Sehingga kita masukkan rumus-rumus yang sudah kita dapat sebelumnya yaitu R dikali R ditambah 1 dikurang P per P pangkat 2 dikurang R per P pangkat 2. Sehingga yang bisa kita sederhanakan didapatkan untuk nilai variansinya sendiri yaitu R dikali 1 dikurang P per P pangkat 2. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Desil. Kepada Desil dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah contoh perhitungan mengenai distribusi negatif binomial. Next. Contoh soal yang pertama, peluang campuran beton tidak rusak ketika dijatuhkan adalah 3/4. Berapakah peluang dibutuhkan 4 kali percobaan menjatuhkan beton sampai didapatkan 2 beton yang rusak? Diasumsikan suksesnya adalah tidak rusak sehingga peluang sukses 3/4 dan peluang tidak sukses 1/4. Jadi, peluang 2 dari campuran beton yang dijatuhkan tidak rusak adalah diketahui nilai X-nya, banyaknya percobaan adalah 4. Untuk R-nya, peluang didapatkannya beton yang rusak adalah 2. Dan P, peluang campuran beton tidak rusak ketika dijatuhkan adalah 3/4. Jadi yang ditanya adalah F2-nya, peluang 2 dari 4 campuran beton yang dijatuhkan tidak rusak adalah, jadi di sini dengan rumus F dalam kurung X, P, dan R. Dengan X min 1 dengan R min 1, P pangkat R dalam kurung 1 dikurang P pangkat X min R. Jadi tinggal dimasukin angkanya, F sama dengan X-nya adalah 4, P-nya adalah 3/4, R-nya adalah 2, sama dengan X dikurang 1, X-nya itu 4 dikurang 1, R min 1, R-nya itu 2 dikurang 1, P pangkat R itu 3/4 pangkat 2, dan 1 min P pangkat X min R itu 1 dikurang 3/4 pangkat 4 min 2. Sehingga menghasilkan 3 dengan 1, 3/4 pangkat 2, 1/4 pangkat 2. Sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 1 faktorial dengan 2 faktorial dikali 9/16 dan dikali 1/16. Sehingga didapatkan peluang 2 dari 4 campuran beton yang dijatuhkan tidak rusak adalah 27 dibagi 128. Next.
Contoh soal yang kedua, seorang dokter anak ingin merekrut 5 pasangan yang sedang menunggu kelahiran anak pertama untuk ikut berpartisipasi dalam percobaan metode melahirkan cara baru. Beberapa pasangan dipilih secara acak kemudian ditanya ketersediaannya untuk melakukan metode tersebut. Jika peluang setiap pasangan bersedia adalah 0,2, berapakah peluang dokter tersebut harus bertanya pada 15 pasangan sampai akhirnya mendapatkan 5 pasangan yang bersedia berpartisipasi? Next. Diketahui, untuk X-nya banyak percobaan sebanyak 15, untuk R-nya peluang ingin direkrutnya pasangan yang menunggu kelahiran anak pertama sebanyak 5, dan P-nya peluang pasangan yang bersedia adalah 0,2, sehingga yang ditanya F5. Peluang mendapatkan pasangan yang berpartisipasi sebanyak 5 adalah, untuk penyelesaiannya menggunakan rumus yang sama seperti tadi, F dalam kurung X, P, R sama dengan X min 1, R min 1, dikali P pangkat R, dikali 1 min P pangkat X min R. Tinggal dimasukin angkanya, untuk X adalah 15, untuk P adalah 0,2, untuk R adalah 5, untuk X min 1 adalah 15 min 1, untuk R min 1 adalah 5 min 1, untuk P pangkat R adalah 0,2 pangkat 5, dan untuk 1 min P pangkat X min R itu adalah 1 dikurang 0,2 pangkat 15 min 5. Sehingga menghasilkan sama dengan 14 dengan 4, 0,2 pangkat 5, dan dikali dengan 0,8 pangkat 10. Sehingga 14 faktorial dibagi 14 min 4 faktorial, dikali dengan 4 faktorial, dan dikali dengan 0,00032, dan dikali dengan 0,107.374, sama dengan 0,034. Sehingga peluang mendapatkan 5 pasangan yang berpartisipasi sebanyak 0,034. Next. Dan contoh soal yang ketiga adalah, dalam sebuah permainan futsal, di antara 10 pertandingan, sebuah tim akan dinyatakan menang jika dapat memenangkan paling sedikit 6 pertandingan. Diketahui, tim Garuda memiliki peluang untuk menang dalam 1 kali pertandingan adalah 30%. Berapa persen peluang tim Garuda memenangkan tepat 6 kali pertandingan dalam 10 kali pertandingan? Next. Diketahui, untuk X, banyaknya percobaan sebanyak 10, untuk R, peluang dinyatakan menang adalah 6, dan untuk P, peluang untuk menang sebesar 30% atau 0,3. Sehingga yang ditanya adalah F6-nya, peluang memenangkan pertandingan sebanyak 6 kali. Sehingga penyelesaiannya adalah sama seperti tadi rumusnya, F dalam kurung X, P dengan R, sama dengan X min 1, dengan R min 1, P pangkat R, 1 min P pangkat X min R. Sehingga tinggal dimasukin angkanya, F sama dengan untuk X adalah 10, untuk P adalah 0,3, dan untuk R adalah 6, sehingga X min 1 itu 10 dikurang 1, R min 1 itu 6 dikurang 1, P pangkat R itu 0,3 pangkat 6, dan 1 min P pangkat X min R itu adalah 1 dikurang 0,3 pangkat 10 dikurang 6, sehingga menghasilkan angka 9 dengan 5 dikali 0,3 pangkat 6 dikali dengan 0,7 pangkat 4. Sehingga 9 faktorial dibagi 9 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial dikali 0,00792 dikali dengan 0,2401, sehingga menghasilkan peluang memenangkan sebanyak 6 pertandingan adalah 0,023. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.